Jadi di dalam pengurangan kantong-kantong kemiskinan itu ada indikator-indikator kemiskinan ekstrim, yaitu adalah pengurangan jumlah rumah yang tidak layak huni. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia. Kondisi ini memiliki peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya memiliki jati diri, mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa. Melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan serta kawasan permukiman. Hal ini tertuang dalam Amanat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011. Salah satu perangkat daerah yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Provinsi Banten. Selaku Kepala Dinas, M. Rahmat Rogianto mengatakan terdapat strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten, diantaranya pengurangan pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Sesuai dengan 3 strategi itu, karena Perkim itu fokus pada pembangunan fisik, maka strateginya itu masuk ke dalam strategi yang ketiga tadi, yaitu adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Jadi di dalam pengurangan kantong-kantong kemiskinan itu ada indikator-indikator kemiskinan ekstrim, yaitu adalah pengurangan jumlah rumah yang tidak layak huni. Tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 15,6 miliar rupiah. Dengan jumlah unit sekitar 208 yang tersebar di kabupaten atau kota di Banten. Daerah dengan jumlah penerima manfaat paling banyak berada di wilayah Banten Selatan, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan kategori rumah tidak layak huni. Tahun sebelumnya itu kita ada 20 unit rumah saja. Nah, kemudian di tahun 2024 ini tadi sudah saya sampaikan, jadi ada peningkatan dari 20 unit ke 208 unit. Dan yang sudah terverifikasi sampai dengan bulan Juli kemarin, itu kan kita verifikasi ke lapangan, itu ada 129 unit rumah. Ya, maksudnya 129 unit kepala keluarga yang sudah siap untuk kita bangunkan. Program pembangunan rumah tidak layak huni sudah dijalankan sejak lama di Banten. Sementara itu, program pengentasan kemiskinan ekstrim diterapkan sejak tahun 2023. Penetapan kriteria penerima manfaat program rumah tidak layak huni sudah ditetapkan. Beberapa di antaranya yaitu lantai rumah masih dalam kondisi tanah, dinding rumah berasal dari bahan yang cepat lapuk dan tidak permanen, atap rumah yang tidak permanen dan kondisinya tidak layak. Secara teknisnya banyak sebetulnya, tapi yang paling penting itu adalah 3 hal tadi. Luasan yang mencukupi, lantainya, dindingnya, dan atap. Syarat penerimaan bantuan rumah tidak layak huni yaitu tanah rumah merupakan milik pribadi, kemudahan akses tempat dan bukan berada di area rawan bencana, bukan berdiri di tanah sengketa dan syarat lainnya. Nah, artinya sebetulnya ada intervensi pemerintah. Tapi bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa mendapatkan rumah yang layak tadi itu? Itu pertama, satu dia harus punya tanah sendiri. Setelah persyaratan administratifnya dipenuhi oleh yang bersangkutan, itu koordinasikan kelurahan dan kecamatan untuk mengusulkan ke OPD di tingkat kabupaten. Nah, dari OPD tingkat kabupaten itu kemudian bersuratlah ke Gubernur Banten melalui Bupati Wali Kota. Nanti setelah masuk ke kita akan verifikasi kira-kira masuk ke dalam kriteria-kriteria yang tadi itu, rumahnya tidak layak huni, kemudian lokasinya tidak rawan bencana. Jadi ada administratif dan teknis nanti. Jadi tadi urutannya yang pertama adalah harus punya milik pribadi dulu, ya. Kemudian baru diusulkan ke Gubernur Banten melalui Dinas Perkim. Rahmat berharap para penerima bantuan unit rumah agar dapat menjaga
dan memelihara rumah untuk kemaslahatan dan tentunya bisa bermanfaat. Rumah itu dijaga sebaik-baiknya, dipelihara, sehingga menjadi maslahat dan manfaat bagi masyarakat. Dengan dilaksanakannya strategi ini, diharapkan kemiskinan ekstrim dapat berkurang dengan adanya intervensi dari masing-masing daerah kantong kemiskinan berupa bantuan rumah tidak layak huni. Harapan kita, rumahnya terbangun, kemiskinan berkurang, ekonomi meningkat.